Jadi kalau misalnya ditanya apa aja nih yang perlu dipersiapkan dalam registrasi BPOM atau registrasi produk untuk mendapatkan nomor MD atau ML number, kalau menurut saya ada 5 tahapan yang memang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus tahu kategori pangan produk kita ini masuk apa. Karena sebenarnya kalau misalnya kategori pangan di BPOM itu sebenarnya ada dua. Satu itu kategori untuk produk pangan atau singkatannya PP. Yang kedua adalah BTP, bahan tambahan pangan. Jadi yang perlu kita ketahuin sebelum kita daftar adalah kita produknya masuk di PP atau BTP. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua adalah kita harus mempersiapkan kelengkapan dari dokumen yang diperlukan, mulai komposisi, produk spek material, sampai labelnya. Dan ini kita harus persiapkan dulu. Kita tinggal mengikuti atau menyiapkan sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan selama proses registrasi. Itu tahapan yang kedua. Tahapan ketiga apa? Siapkan contoh label yang akan didaftarkan. Nah, labelnya ini yang mana? Primary packaging atau secondary? Umumnya biasanya yang didaftarkan adalah kemasan dari primer, kemasan primer dari produk pangan kita yang akan kita daftarkan. Nah, biar nggak kena revisi banyak, sebelum kita daftarkan, contoh labelnya kita ada risk assessment. Nah, itu bisa dilihat panduan label yang ada di BPOM, minimal informasi apa aja sih yang masuk. Itu tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat adalah ini yang paling penting, analisa untuk produk mikrobiologi dan logam berat. Jadi sebenarnya ada kewajiban untuk melakukan analisa di lab eksternal. Nah, lab eksternal ini harus terakreditasi. Akreditasinya bisa dilihat 17025. Itu untuk dua analisa mikrobiologi dan logam berat. Nah, biasanya untuk analisa mikrobiologi itu yang wajib adalah salmonella 5 kali. Kemudian logam berat PB, AS, HG, jadi SN. Jadi ada 5 totalnya. Itu setelah kita lakukan analisa di lab eksternal untuk dua analisa tadi. Nah, setelah langkah 1 sampai ke 4 kita persiapkan, kita bisa melakukan bikin draft aja di website EREC BPOM. Jadi setelah nanti dokumennya sudah lengkap, termasuk hasil analisa mikro dan logam berat sudah keluar, kita tinggal submit. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Itu aja sih 5 langkah yang harus kita siapkan untuk proses registrasi BPOM. Terima kasih.